Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi aset digital. Salah satunya aset kripto yang dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong percepatan dan pengembangan ekonomi digital Indonesia. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Iren Umar, dalam acara Indonesia Crypto Outlook 2025, kripto dapat berperan penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan ekosistem aset digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Iren menekankan perlunya pemahaman sebelum mengadopsi kripto, di mana hal ini dapat menentukan langkah dan strategi yang tepat dalam berinvestasi. CEO toko kripto, Calvin Kizana mengatakan, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan signifikan naik ke posisi ketiga, di mana tercatat sebanyak 22,91 juta investor aset kripto di Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 23,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui strategi yang adaptif dan proaktif, diharapkan investor dapat menghadapi dinamika pasar kripto guna mendukung literasi keuangan digital di Indonesia, serta membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan potensi aset kripto secara bijak. Kalau secara tren, kripto ini adopsinya sudah semakin bagus. Ini terbukti dengan Indonesia sendiri itu di peringkat ketiga seluruh dunia ya untuk adopsi kripto. Yang perlu kita lakukan PR utamanya adalah edukasi literasi terhadap kripto, terhadap blockchain, agar mereka itu tidak salah invest lah. Karena di kripto ini boleh dibilang banyak sekali project-project ya, banyak sekali koin-koin yang mungkin teman-teman tahu kan nggak hanya Bitcoin ya, ada Ethereum, ada Solana segala macam. Nah, edukasi ini penting agar mereka bisa memilih investasi yang benar, bukan investasi yang malah bodong akhirnya gitu loh. Sama seperti saham juga banyak project-project yang ternyata bodong lah gitu loh. Nah ini sama, jadi edukasi itu penting. Mungkin saham kan lebih tradisional dan udah lebih lama gitu kan, sedangkan kripto ini kan baru. Jadi yang tadi sempat disebutkan juga oleh Ibu Airin bahwa edukasi itu sangat-sangat penting agar mereka tuh paham ini project apa, tujuannya untuk apa gitu loh. Nah tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, tren kripto di Indonesia seperti apa? Sangat-sangat bagus, sangat-sangat promising. Apalagi tahun 2025 ini adalah bull market gitu loh. Ini cycle yang 4 tahun sekali, semua orang excited, tapi justru jangan sampai momentum excitement ini dipakai untuk project-project yang ternyata nggak benar gitu loh. Makanya mesti edukasi ini harus benar-benar ada gitu loh. Ya. Kan saat ini yang kita tahu per tanggal 10 Januari kemarin kan pengawasan di PPT untuk kripto ini di bawah OJK sekarang. Nah ini sebetulnya hal yang sangat positif, yang kita sambut sangat positif karena dengan di bawah OJK tentunya segala macam regulasi ini akan lebih ketat. Ya harapan kami adalah seketat-ketatnya peraturan ini jangan sampai malah membunuh inovasi, tapi justru harus sebaliknya untuk melanjutkan inovasi-inovasi. Dan saya yakin di bawah OJK ini segala sesuatunya akan menjadi lebih positif dan trust dari market ini pun akan menjadi lebih positif lagi. Saya rasa itu masih perlu waktu yang cukup panjang ya. Artinya kembali ini adalah sebuah teknologi baru yang diintroduce di Indonesia. Memang adopsinya ini semakin meningkat, tapi memang masih membutuhkan waktu. Balik lagi ke edukasi agar mereka tuh menyadari ini, dan untuk mencapai kontribusi berapa persen belum ada yang bisa memperkirakan sih. Tapi harapan kami sih bisa berkontribusi sebanyak mungkin gitu ya di sana, dan cukup signifikan lah di dalam sana. Yang pasti kalau untuk pengaruh apa tidaknya pasti ada pengaruh, karena Donald Trump sendiri kan sangat pro dengan kripto ya. Bahkan mereka punya program dan punya task force khusus, bahkan mereka mau bikin reserve fund untuk Bitcoin ini gitu loh ya. Jadi sangat pengaruh terhadap market, sentimennya positif dengan Trump ditunjuk menjadi presiden sekarang dan memulai administratifnya di US ya. Jadi itu untuk menjawab itu sangat-sangat positif gitu. Kalau untuk itu sih sebetulnya investasi saat ini kita belum ada rencana ke sana ya. Jadi saat ini kita masih self sustain. Tadi mungkin dipaparkan juga kita adalah exchange yang sudah profitable. Jadi kami belum melihat investment itu dibutuhkan untuk dalam waktu dekat. At least as for now. Belum.
IPO saya nggak ada komen untuk itu ya. Jadi itu mungkin sesuatu yang kita belum. Siapa sih nggak mau IPO gitu kan? Tapi untuk saat ini kita belum ada rencana ke sana. Kita masih mau sustain dulu. Pendanaan kita juga belum membutuhkan sih karena kita masih profitable dan tahun ini kita malah merencanakan akan lebih profitable lagi dibandingkan Angkanya? angka saya tidak bisa review. Yang pasti yang saya bisa katakan dari 2024 ke 2023 kita naik 3 kali. Targetnya kita 3 kali bahkan mungkin lebih dibandingkan 2024. Saat ini sih belum. Balik lagi tadi kita udah profitable, jadi kita tidak membutuhkan partner baru untuk saat ini. Ya nggak tahu nanti ke depannya ya, tapi untuk saat ini wacana kita adalah kita akan mempertahankan apa yang sudah kita capai sebagai kripto nomor 1 dan juga profitable exchange itu yang akan kita tingkatkan. Secara revenue kita akan naik kalau bisa di atas 3 kali lipat, bisa kita lipat 10 kali lipat gitu ya. Jadi itu yang akan kita jalankan. Betul. Dan ini tidak hanya berdampak di kripto ya, di saham pun jadi ada koreksi di sana juga. Tapi kita kalau melihat cycle dari kripto sendiri dan sentimen yang terjadi di market, tahun ini adalah tahun yang bullish, walaupun sedikit netral, tidak ada yang namanya istilahnya itu diminishing return. Jadi kenaikannya itu mungkin tidak akan sampai berkali-kali lipat seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi secara tren tahun ini masih bullish.